dampak negatif teknologi bisa menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Contohnya, teknologi itu bisa menciptakan uniformalitas atau keseragaman di dalam masyarakat. Misalkan, ya, media massa luar negeri yang sering menyajikan tontonan-tontonan masyarakat di sana yang lebih hedonis. Hedonis itu berarti mencari tujuan hidupnya adalah kenikmatan, kan gitu. Itu bisa menghilangkan perbedaan lokal, regional di sebuah daerah. Saya kasih contoh konkret aja langsung. Penggunaan YouTube, Instagram, TikTok, Facebook itu mendorong setiap orang siapapun dimanapun, atau mendorong setiap orang kelompok dari berbagai latar belakang agama, budaya, suku, bahasa. Untuk apa? Mengekspresikan, menginformasikan apa yang ada di hati dan pikiran. Maka orang sekarang berlomba-lomba untuk membuat konten. Dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaannya, dalam segala kesibukannya. Dan tanpa disadari, ada banyak orang mencontoh. Dan nggak peduli apakah konten yang dia tonton itu negatif atau tidak. Tapi selalu ada saja orang yang mencontohnya. Contoh Bapak Ibu. Kemarin yang lagi booming tuh. Kasus hubungan seksual sedarah. Yang sempat menggemparkan negeri kita ini. Itu sudah sampai ratusan pengikutnya kan Bapak Ibu. Artinya apa? Orang penasaran mau pingin nonton. Bahkan bukan hanya penasaran, bahkan mau melakukan. Tanpa peduli, ini melanggar norma-norma Alkitab atau tidak. Jadi, apa yang ditampilkan oleh media itu, sisi negatif nih kita bicara, Bapak Ibu. Itu membuat pikiran orang untuk apa? Melakukan, mengikuti gitu kira-kira. Walaupun dari sisi positifnya. Sisi positifnya sehubungan dengan ini, Bapak Ibu. Banyak saudara kita dari Muslim yang mengejek, menghina tentang kekristenan. Dengan membuat channel YouTube sendiri, bahkan juga TikTok sendiri, bahkan di Facebookan. Gitu. Dan rupanya itu mendorong orang-orang Kristen. Tidak mau kalah juga. Maka muncullah apologet-apologet Kristen sekarang. Kan itu positif. Maka saya lihat, pemerintah kelihatannya nggak bisa membendung lagi nih. Maka kalau kita lihat, tidak ada lagi penangkapan-penangkapan terhadap apologet-apologet Kristen yang membukakan secara luar biasa isi Al-Quran. Karena pemerintah, lihat juga dari saudara kita Muslim sudah lebih duluan melakukannya. Mengejek, mengobrak-abrik isi Alkitab kita kan Bapak Ibu. Dan nggak ditangkap juga. Maka saya lihat pemerintah mengambil posisi, tanda kutip nih, membiarkan saja. Karena kenapa? Dua-duanya juga sama. Dan saya pikir biarin aja begitu. Jadi nggak usah dipenjara lah. Karena kenapa? Dari saudara kita seberang yang memulai duluan kan kira-kira begitu. Ya sudah kita lakukan kan gitu. Hanya tinggal di sini perlu pengujian, pembuktian, data, dan fakta. Itu aja ukurannya sebenarnya. Nah yang kedua, teknologi. Ini dampak negatifnya. Teknologi membimbing manusia
ke organisasi yang rasional dan efisien. Sehingga manusia itu dituntut untuk pragmatis, spesialisasi, kecepatan yang maksimum. Manusia dituntut harus cepat, ya, harus detail, hasilnya juga harus besar. Dan lama-kelamaan manusia itu diperbudak oleh mesin. Contoh, penggunaan komputer, robot. Dan ini menjadi ancaman di sisi lain bagi manusia ini. Karena melahirkan banyak pengangguran. Sebab teknologi ini, komputer atau robot, itu banyak mengambil alih pekerjaan manusia. Sehingga manusia, kalau tidak punya keahlian detail, spesifik, akan nganggur. Itu yang sedang terjadi di negeri kita ini, Bapak Ibu. Salah satu faktor pemicu munculnya PHK massal ya. Di samping memang masalah ekonomi kita yang sedang juga lagi bermasalah gitu ya. Tapi saya lihat ada pengambil alihan. Sebagian pekerjaan manusia itu sudah diambil alih oleh teknologi. Sehingga para pengusaha-pengusaha itu merasa kalau gaji manusia lebih mahal. Udah kerjanya juga tukang demo kan kira-kira begitu. Tiap tahun harus bayar THR. Tapi kalau robot nggak pakai THR segala, nggak pakai gaji bulanan, juga nggak pakai dana BPJS kan kira-kira begitu Bapak. Sehingga itu juga memperbesar jumlah pengangguran. Nah ini tantangan. Sehingga bagi kita memang Bapak Ibu harus berusaha terus kita memperlengkapi diri ya. Dengan keahlian-keahlian yang lebih detail dan bahkan juga yang lebih spesifik. Nah pernah ada seorang pengusaha bertanya ke saya, Pak Tony, sekarang kan lagi berkembang yang namanya aplikasi AI gitu. Gimana menurut Pak Tony kira-kira ini kalau dihubungkan dengan pelayanan? Artinya beliau mau bertanya, wah apakah ini bisa jadi ancaman Pak? Ya, bagi hamba-hamba Tuhan. Mengapa? Karena hamba Tuhan tidak perlu lagi sekarang khotbah langsung. Ya, lewat aplikasi AI bisa langsung khotbah. Kan kira-kira begitu. Dua berkat tidak harus lagi pakai pendeta. Langsung aplikasi AI aja kan kira-kira begitu. Tapi saya bilang, menurut saya, tetap ada perbedaan yang signifikan. Kalau teknologi misalkan mengambil alih sebagian pelayanan itu. Ada bedanya. Kalau manusia yang melakukan pelayanan itu. Dari sudut kecepatan mungkin teknologi bisa melakukan pelayanan, menggantikan pelayanan hamba Tuhan. Contohnya beritakan Injil ya. Kan tidak perlu harus datang door to door kan gitu ya. Kita jumpai orang. Tapi bisa kita mempergunakan media Facebook, TikTok, YouTube kan gitu. Saya setuju untuk kecepatan menyampaikan berita Injil dalam konteks seperti saya katakan tadi. Oke, manusia yang notabene sebagai hamba Tuhan harus perlu tahu diri untuk hal itu. Artinya apa? Ya nggak ada masalah dengan itu. Bahkan kita harus pergunakan. Artinya apa? Hamba Tuhan harus mempergunakan lebih banyak waktunya untuk membuat konsep. Ya, dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan firman Tuhan. Lalu wadah untuk mentransfer itu atau mendistribusikan itu pakai teknologi kan kira-kira begitu. Tetapi untuk dalam hal masalah, ya kegiatan-kegiatan pelayanan sakramen, pemberkatan, baptisan, kan gitu ya Bapak Ibu. Saya tak masih punya keyakinan peran hamba Tuhan langsung itu pasti berbeda di mata Tuhan dibanding daripada misalkan kalau pakai robot pasti beda. Walaupun di sisi lain hamba Tuhan dituntut di zaman sekarang untuk apa? Melek terhadap teknologi. Tidak boleh lagi bertahan dengan pola-pola lama. Nah, maka untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, sebagian dan tersaudara kan sudah mengikuti mata kuliah, khususnya yang program S2 ya.
sebagai bagian dari mata kuliah ini juga sudah pernah ikut mata kuliah yang diajarkan oleh Dr. Jona, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan juga pendidikan. Bagi saudara yang S1 yang sudah pernah ikut juga sudah saya jelaskan dalam mata kuliah pentingnya media di dalam pelayanan dan juga di dalam pendidikan. Jadi kita tidak anti terhadap teknologi, bahkan kita berdayakan, kita kapitalisasi, kita manfaatkan teknologi ya untuk membuat kita efektif di tangan kita. Nah, yang ketiga, misalkan contoh negatif lain ya, bahwa teknologi itu bisa memperbudak manusia. Pabrik mengenal dengan istilah pergantian waktu kerja atau shift pagi, siang, malam. Kenapa itu harus dilakukan? Karena teknologi yang dipakai oleh pabrik itu kan harus terus-menerus bekerja dia. Maka di sana dituntut manusia harus selalu ada yang mendampingi. Tanpa disadari, tanda kutip nih, mesin sudah memperbudak manusia. Sehingga manusia itu tidak lagi punya waktu untuk istirahat, maka diganti dengan pergantian shift. Nah, itu contoh dampak negatif. Saudara, dampak yang ketiga daripada teknologi adalah impersonality atau ketidakpribadian dan manipulatif. Artinya komunikasi interaksi sama manusia semakin terancam. Karena manusia sudah semakin dominan tergantung sama teknologi. Banyak orang sekarang diperbudak oleh handphonenya. Diperbudak oleh berita-berita dari TikTok, Facebook, dan bahkan juga WA dan YouTube. Sehingga kalau ke gereja sekalipun beribadah, dia lebih concern membuka media sosial daripada membuka Alkitab. Padahal di handphonenya. Tapi waktu khotbah firman Tuhan, orang bukannya justru buka Alkitab yang ada di handphone, tapi buka media sosial. Lalu sambil update status nih, gue lagi ibadah nih. Tuh, ketergantungan manusia terhadap teknologi makin bertambah tinggi. Bahkan banyak kasus kita lihat. Anak harus membunuh orang tua hanya karena orang tuanya tidak sanggup membelikan dia handphone. Kasus itu bukan hanya satu loh Bapak. Banyak. Ya, teknologinya nggak salah. Orangnya, manusianya. Salah memanfaatkan teknologi. Bahkan teknologi tidak dapat dikontrol. Artinya, penyalahgunaan terhadap teknologi itu bisa membentuk sistem saling terkait antara satu orang dengan orang yang lain di satu tempat dengan di tempat-tempat yang lain. Contohnya, kita sudah lihat kemarin. Bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan tempat pembuatan nuklir, bom nuklir yang dimiliki oleh Iran. Perang antara Israel dengan Palestina. Hamas lah ya. Hamas dan juga dengan Iran, Bapak Ibu. Kita lihat betul. Gedung di sebelah kiri dan kanan utuh. Hanya gedung yang jadi sasaran yang dibuat rata. Coba itu Bapak Ibu. Jadi, saking canggihnya teknologi. Bahkan ada banyak sekarang pesawat-pesawat yang tanpa awak, tanpa ada orang yang menakodai. Itu bisa dipakai untuk menyerang negara-negara. Nah, itu contoh bahwa teknologi itu
yang bisa berdampak negatif, tidak dapat dikontrol. Bahkan teknologi, sampai yang kelima, bisa menyebabkan keterasingan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bahkan lebih cenderung teknologi itu bisa merendahkan diri manusia itu sendiri. Misalkan penyalahgunaan media sosial di dalam menyebarkan berita hoax, gambar, film, porno. Bahkan sesama manusia tidak perlu lagi sekarang. Harus ngantor tiap hari karena bisa cukup dengan dari rumah sendiri mengerjakan pekerjaan itu. Hasilnya tinggal dikirim lewat email. Di sisi lain, komunikasi, interaksi sosial di antara manusia itu semakin dingin sebenarnya. Dan masih banyak lagi dampak negatif. Maka perlu juga saya jelaskan kepada saudara, orang-orang yang menjadikan teknologi sebagai Tuhan, bagaimana perjalanan karir dan hidup mereka. Ambil contoh, Charles Schwab, berkebangsaan Amerika. Presiden perusahaan baja terbesar di dunia, meninggal dunia karena perusahaan yang dimilikinya bangkrut. Sehingga akhir hidupnya dia hanya bisa hidup dari pinjaman bank selama 5 tahun. Samuel, berkebangsaan Inggris. Presiden perusahaan terbesar meninggal dunia sebagai pelarian di negeri asing tanpa memiliki uang. Howard, presiden perusahaan gas terbesar di negaranya, menjadi gila dalam usia yang masih relatif muda. Demikian juga dengan Arthur. Spekulator gandum terbesar meninggal dunia di luar negeri tanpa mampu membayar utangnya. Demikian juga hanya dengan Richard, presiden bursa di New York, pernah ditahan di penjara Sing Sing beberapa tahun lamanya. Dan yang terakhir Albert, seorang anggota kabinet setelah ditahan kemudian dibebaskan hanya supaya waktu dia meninggal dunia bisa di rumahnya. Apa yang boleh kita sampaikan lewat paparan ini kepada para mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi? Waktu